Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa yang budiman, kesempatan ini kita coba merenungi gambaran tentang Maha Sayang Allah Ar-Rahim. Ya, dalam Al-Quran Ar-Rahim itu selalu saja kita membaca berada pada akhir ayat, seperti Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Raufur Rahim, dan lain-lain. Ada beberapa ayat yang di dalamnya mengandung ungkapan Ar-Rahim, itu mempunyai asbabun nuzul. Biasanya tentang orang yang selama hidupnya berbuat jahat, ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memanggil-manggil. Wa anibu ila rabbikum, ayo kita pulang kepada Tuhanmu. Dan ketika sebelum meninggal dia kembali bertaubat, mengikuti ajaran Allah yang selama ini dia tinggalkan, maka Allah terima dengan kasih sayang Ar-Rahim. Kita ambil satu contoh kasus asbabun nuzul surah An-Nur pada ayat ke-33. Di situ ada sebuah riwayat seorang pelacur bernama Musaikah pada zaman Rasulullah di Madinah, di bawah naungan seorang mucikari atau germo yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, diam-diam Musaikah sang pelacur tadi rajin ikut taklim, rajin ikut ngaji kepada Nabi Muhammad, dan ajaran Allah Al-Quran itu sangat meresap dalam jiwanya. Maka ketika turun ayat larangan perzinaan, Musaikah tersadar bahwa ternyata pekerjaan selama ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musaikah pun bertekad untuk berhenti dari pelacuran itu. Tekad Musaikah disambut oleh Allah dengan ujian. Satu ketika datanglah kafilah. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka bermalam di Madinah, ditampung di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pimpinan rombongan minta kepada Abdullah khusus malam itu agar dia dilayani oleh Musaikah. Tapi betapa terkejutnya Abdullah karena ternyata Musaikah menolak. Ya, mungkin dengan bahasa sederhana, ketika Abdullah menawari, Mus, ini pimpinan rombongan minta kamu untuk menemani, ya, berhiaslah secantik mungkin, berikanlah ya, pelayanan yang paling memuaskan. Maaf, saya sudah berhenti. Kenapa begitu? Karena profesi seperti ini dilarang oleh Allah. Dari mana kau tahu? Saya ikut taklim Nabi Muhammad, ternyata Allah melarangnya. Ya. Lalu pun didesak, ya kalau mau berhenti, Mbok jangan sekarang, besok kan bisa. Terlanjur sudah janji pada pimpinan rombongan, jangan membuat malu saya di hadapan tamu yang terhormat. Maaf Bapak, saya tidak bisa menjamin kalau umur saya bisa hidup sampai besok. Kalau saya dalam kondisi maksiat, lalu Allah memanggil saya, aku takut ya menghadapi risiko. Maka untuk itu saya mau berhenti apapun yang terjadi. Akhirnya Abdullah bin Ubay marah besar, Musaikah disiksa sampai pingsan, ya. Dan ketika subuh mau menjelang,
Mulailah Musaika tersadar siuman, dan ternyata tekad ini sangat kuat. Ya, akhirnya dengan letihnya Musaika menuju ke Masjid Nabi di subuh hari itu dan melaporkan kepada Nabi perihal apa yang dialaminya. Katakanlah Musaika bertanya, apakah saya sebagai seorang yang telah berlumuran noda dan dosa seperti ini masih bisa diterima oleh Nabi dan Allah sebagai orang zat yang mempunyai ajaran suci. Nabi tidak bisa memberikan jawaban. Musaika disarankan untuk istirahat di rumah sahabat sambil berdoa kiranya Allah memberikan jalan keluar. Lalu dalam riwayat akhirnya Allah turunkan ayat Al-Quran, surah An-Nur ayat 33. Wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksa anak gadis kamu itu alal bighoi, untuk melacur, in aradna tahassunan, sementara dia sudah kepingin memelihara diri. Kenapa kau paksa? Litabtahu aradul hayati dunya, karena kamu kepingin mendapatkan keuntungan duniawi. Wa may yukrihunna, siapa yang memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sungguh Allah setelah mereka dipaksa itu, Allah sangat mengampuni dan Allah sangat menyayangi. Inilah ayat Al-Quran yang turun kepada orang yang selama ini jauh dari ajaran Allah, ikut setan, tapi ketika dia sadar kembali kepada Allah, maka diterima dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan kasih sayang. Maka berapapun dosa kita, asal kita kembali menghadap pada Allah, insya Allah Allah berikan ampunan, ya. Tetapi kalau sudah dipanggil oleh Allah, tetap saja tidak mau mendekat pada Allah dan ikut ajaran setan, ya terpaksa Allah akhirnya melempar dia ke neraka. Tetapi ketika masih saja mau sadar sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum kita meninggal dunia, kita kembali pada Allah, insya Allah dengan lapang Allah mengampuni kita semua. Semoga kita pada bulan Ramadan ini semua mendapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.